Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Habib Iman Nurdin Soleh MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Filsafat Hukum Islam. Dan kemudian di sini kami yang pertama saya Syauqi Ma'asin dengan NIM 028 dan rekan saya Ridho Amanu dengan NIM terakhir 051 akan mencoba sedikit memaparkan terkait makalah yang telah kami buat dan telah kami diskusikan. Untuk selengkapnya bisa teman-teman stay di video ini terus. Penjelasan-penjelasan akan kami jelaskan di berikutnya. Nah, oke, kita sudah masuk dalam materi yang akan kita bahas, yaitu terkait hubungan hukum dan moral dalam Islam. Nah, hukum Islam dan hukum moral. Nah, yang pertama itu ada hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu mau baik maupun yang buruk, dan hal-hal yang harus dilakukan maupun hal-hal yang harus dilarang untuk dilakukan, yang dimana ketetapan itu bersifat mutlak kepada umat muslim. Nah, tujuan akhir dari hukum Islam itu adalah sebenarnya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam diri manusia itu sendiri. Oleh karenanya, fungsi dari hukum Islam itu dapat berupa, yang pertama itu ada fungsi social engineering, yang berarti bahwa suatu aturan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat agar dapat terrealisasikan. Nah, itu diperlukan proses siasah dengan konon atau undang-undang yang ada. Yang berikutnya, yang B, itu ada perubahan menuju arah progres. Sebenarnya sama, yang B itu kaitannya dengan fungsi social engineering, bahwasanya itu perubahan-perubahan itu arah progres untuk menuju kebaikan dan kemaslahatan umat gitu. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada pengertian hukum Islam menurut Abu Zahroh dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut. Bahwasannya hukum Islam itu menjadikan manusia agar menjadi seorang yang bijaksana dan penuh kebajikan dalam setiap kehidupannya. Kemudian yang B, bahwasanya menegakkan suatu keadilan di internal maupun eksternal manusia itu. Kemudian yang C adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu. Kita lanjut saja. Nah, agar dapat memahami hukum Islam lebih lanjut, ada hal-hal yang perlu diketahui karakteristiknya. Di antaranya bahwasanya dasar dari hukum Islam itu adalah dari wahyu Allah atau wahyu ilahi. Kemudian yang kedua, hukum Islam itu bersifat komprehensif atau sifatnya mendalam. Hukum Islam itu dijelaskan secara mendalam dan secara rinci itu di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian yang ketiga, hal yang selalu ditekankan dalam hukum Islam adalah moral dan akhlak yang baik dan berkualitas. Nah, ini merupakan hal yang paling penting karena hukum Islam itu menekankan dalam moral dan akhlak atau etika, agar supaya tahu bahwasanya Islam itu bukanlah agama yang saklek begitu. Islam itu mengedepankan yang namanya moral dan akhlak itu ketika mengadili seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan gitu. Baik, kita lanjut yang keempat, ada orientasi kolektif. Sebenarnya maksud orientasi kolektif itu bahwasanya kita itu menuju ke golongan umat Islam itu sendiri.
orientasinya kepada umat Islam itu sendiri. Kita hukum Islam itu diperuntukkan ya bagi orang-orang Islam itu sendiri. Ya kalau orang non Islam ya beda begitu, mereka sistemnya berbeda. Kemudian yang kelima, dalam hukum Islam yang dibicarakan ialah terkait haram dan halalnya dari segi apapun. Nah, itu yang dimaksud adalah semua hal-hal yang diharamkan dan halal itu, semisal haram ya jelas itu bahwasanya tidak boleh untuk dilakukan, dijalankan, karena itu ya nanti akan mendapatkan dosa gitu, orientasinya akan mendapatkan dosa dan itu akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti itu. Nah, kita melaksanakan hal-hal yang sudah pasti, yaitu hal-hal yang halal begitu. Berikutnya yang keenam, ada hukum Islam itu memiliki dan memberikan sanksi yang tegas pada pelanggar hukumnya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi di dunia sekarang maupun di akhirat begitu. Kita lanjut terkait hukum moral. Nah, hukum moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral itu berarti ajaran yang baik, perbuatan atau kelakuan, etika atau akhlak begitu. Perbuatan manusia itu dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir dan lingkungannya juga baik. Nah, kita tahu kan, kita jadi tahu bahwasanya ketika tujuan awalnya itu sudah buruk, maka juga tujuan akhirnya juga buruk gitu. Sebaliknya, jika tujuannya bagus, maka juga dengan lingkungannya tujuan akhirnya pun akan baik begitu. Orientasi yang pertama itu akan jatuh pada orientasi yang berikutnya begitu, akan berkesinambungan dengan yang awal tadi, antara yang baik dan buruk begitu. Nah, apabila salah satu faktor penentu itu tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik pula. Kemudian motivasi itu adalah hal yang diinginkan para pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Nah, jadi motivasi itu dikehendaki secara sadar sehingga menekankan kadar moralitas perbuatan. Nah, antara motivasi dengan moral ini sangatlah berkaitan, karena motivasi yang tumbuh tanpa moral yang baik itu juga nanti akan berorientasi pada keburukan gitu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Selanjutnya di sini ada contoh kasus tentang pembunuhan dalam keluarga. Yang pertama, yang A, yang diinginkan pembunuh adalah untuk matinya pemilik harta pewaris tersebut. Nah, sasaran yang hendak dicapai dari pembunuh tersebut adalah untuk menguasai harta warisan tersebut. Jadi, moralitas perbuatan yang telah dilakukan adalah sebuah kejahatan. Berikutnya, lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan, termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan adalah adanya manusia yang terlihat, kemudian kualitas dan kuantitas perbuatan, kemudian yang ketiga cara, waktu, tempat dilakukannya perbuatan, dan frekuensi perbuatan tersebut. Kita lanjut. Di sini Sumaryono mengklasifikasikan moralitas itu ke dalam dua golongan. Yang pertama, moralitas objektif. Moralitas ini dipandang dari segi objektifnya, bahwasanya yang terlihat pada perbuatan adanya moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya.
Misal kondisi emosional yang mungkin menyebabkan pelaku lepas kendali atau lepas kontrol. Apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak? Moralitas objektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang hakikatnya baik atau jahat, benar atau salah. Misalnya, menolong sesama itu tergolong dalam perbuatan yang baik. Kemudian perbuatan mencuri, memperkosa, membunuh itu digolongkan sebagai perbuatan jahat gitu. Dan yang kedua, itu ada moralitas subjektif. Moralitas ini melihat perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuan dari si pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Kemudian lanjutan dari tadi, bahwasanya moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai niat pelakunya, niat baik atau niat buruk. Dalam musibah kebakaran misalnya, banyak orang membantu menyelamatkan harta benda korban. Ini merupakan nilai baik, tetapi jika tujuan akhirnya adalah untuk mencuri harta benda karena tak ada yang melihat, maka perbuatan tersebut adalah jahat. Jadi moralitasnya terletak pada niat pelakunya. Selain itu, menurut pendapat saya, selain dari moral terletak pada niat pelaku, juga moralitas subjektif itu juga terletak pada kondisi ataupun kesempatan begitu. Seperti halnya dalam contoh tersebut. Dalam kasus kebakaran, orang banyak membantu, namun juga ada saja orang yang memandang itu sebagai sebuah keuntungan karena kesempatan itu tadi. Dengan orang-orang yang masih sibuk untuk menolong, mereka melihat ada kesempatan itu, mereka pergunakan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat begitu, dengan mungkin merampas harta korban kebakaran tersebut atau lain-lainnya. Selain itu juga yang lebih miris adalah contohnya itu ada ketika kecelakaan mobil logistik. Itu jelas sangat melukai hati sopir dari pengemudi logistik tersebut, karena moralitas masyarakatnya itu sangat kurang. Mereka sampai melakukan penjarahan dari logistik yang berceceran tersebut. Nah, dari itu kita menjadi tahu bahwasanya moralitas, motivasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dengan moral itu tercipta suatu kehidupan yang tertib, suatu kehidupan yang damai begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti akan diteruskan oleh rekan saya, Ridho Amanu. Tetap stay di video ini, silahkan dicermati dan kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Amanu dengan NIM akhir 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moralitas dalam berbagai aliran. Moralitas adalah suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan. Moralitas juga terdapat berbagai aliran, seperti terdapat di filsafat dan juga agama. Moralitas di dalam filsafat terdapat berbagai aliran etika, seperti aliran teologis dan juga yang lain sebagainya. Sedangkan moralitas dalam agama terdapat seperti kewajiban moral bagi setiap pemeluk agama. Seperti contohnya kita dalam menjalankan ibadah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ kita dipaksa untuk memiliki suatu moral yang baik.
dan kita juga diawasi mengenai tindakan moral tersebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tindakan moral itu tidak selalu menentukan moralitas seseorang. Mengapa demikian? Karena moralitas juga dipengaruhi oleh budaya dan juga lingkungan yang ada. Yang kedua, moralitas dalam berbagai aliran, masih masuk ke dalam moralitas dalam berbagai aliran, mengenai moralitas dan hukum. Moralitas dan hukum sangat berkaitan erat tentang kehidupan kita. Apa kaitan moralitas dengan hukum sangat erat? Karena moralitas sendiri itu menentukan hukum itu sendiri. Seperti halnya jika moralitas kita baik, maka hukum yang dibuat juga pasti baik. Seperti contohnya, kita memiliki moral yang baik dalam beribadah dan juga apapun, seperti etika dan lain-lain. Terus setelah itu kita disuruh membuat hukum, pasti hukum tersebut juga mengandung moral-moral yang baik. Sedangkan moralitas yang buruk juga akan menentukan hukum yang buruk. Dalam Islam, hukum tanpa moral sendiri dianggap sebagai kezaliman. Sedangkan moral tanpa hukum sendiri sering disebut sebagai anarki. Oleh karena itu, moralitas dan hukum merupakan hubungan yang saling timbal balik antara moral sendiri dan juga hukum sendiri. Moralitas berpengaruh sangat penting bagi produk-produk hukum yang akan diciptakan, dan juga pemikiran-pemikiran hukum dan yang lain. Dapat disimpulkan mengenai moralitas dalam berbagai aliran, termasuk moralitas dalam filsafat, moralitas dalam agama, dan juga moralitas dalam hukum. Itu terutama kita membahas moralitas dalam hukum. Moralitas dalam hukum sangat berkaitan timbal balik antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam pandangan ini, hukum berada dalam bentuknya, sedangkan moralitas berada dalam isi. Mengenai isi, dapat kita jelaskan bahwa hukum dari bentuknya. Hukum dan bentuk. Berarti hukum tersebut itu merupakan bentuk dari moralitas yang sudah kita buat, moralitas yang sudah kita jalani, moralitas yang sudah kita alami. Kita mendapatkan pelajaran yang baik mengenai moralitas tersebut. Maka bentuk dari moralitas tersebut adalah hukum. Sedangkan moralitas mengenai isi itu dapat dijelaskan seperti contohnya gelas dengan air. Gelas sendiri adalah bentuk dari air yang di dalamnya, ataupun wadah dari air yang di dalamnya. Nah, diibaratkan sebagai gelas itu merupakan moralitas dan air itu merupakan bentuk. Mengapa saya mengibaratkan gelas dengan air? Karena gelas sendiri memiliki bentuk bulat, panjang, memanjang. Sedangkan moralitas sendiri itu menentukan bentuk suatu hukum. Jadi air di sini saya ibaratkan sebagai hukum. Air akan mengikuti apa yang digunakan sebagai wadahnya. Jika kita menggunakan gelas untuk mengisi air, maka air tersebut akan mengikuti gelas
sesuai dengan bentuk gelas tersebut. Tetapi jika kita menggunakan wadah berupa ember ataupun mangkok ataupun piring dan lain sebagainya, maka air tersebut akan mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Jadi yang saya katakan tadi, moralitas sebagai isinya dan hukum sebagai bentuknya. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan dari makalah kami, hukum Islam merupakan ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik atau buruknya dilarang maupun harus dilakukan oleh setiap individu. Tujuan dari hukum tersebut yaitu menentukan dan juga mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Agama menekankan moralitas, dan moralitas sendiri menentukan hasil dari hukum tersebut. Jika moralitas yang dibuat sudah memiliki tingkat yang sangat baik, maka hukum yang dibentuk juga akan menentukan kehidupan masyarakat ke depannya, terutama pada setiap individu. Jadi hubungan antara moralitas dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan juga memiliki hubungan timbal balik antara keduanya. Dalam Islam sendiri, moralitas berasal dari agama yang diyakininya, dan moralitas dapat dibentuk melalui agama-agama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Itu tadi ya pemaparan dari kelompok kami. Jadi usai sudah pemaparan dari kelompok kami, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang masih kurang dapat dipahami, bisa nanti kita diskusikan lagi bersama-sama gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.